Kalau yang ada di darat, petani punya tradisi sedekah kampung, sedekah bumi. Sesajen dipersembahkan kepada jin penjaga bumi. Ini oleh para ulama sebelum kemerdekaan, Muktamar NU 1936 itu syirik, gak boleh. Ini sebagian Islam Nusantara membela. Mengapa? Petik laut gak syirik katanya. Kenapa? Itu ngasih makan ikan. Loh, kok ikan laut dikasih makan? Ikan tuh jadi sendiri. Dan ngasih makan ikan lagi ya. Kalau petik laut itu apa? Yang dikasih makan itu nasi kuning. Nasi kuning ada kepala kambing, kepala sapi. Loh, memangnya ikan itu suka kambing, suka sapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini adalah yang mensentrum kebanyakan kepada Wahabi. Mungkin kalau kami di Aceh ini adalah yang dikatakan dengan Serambi Mekah mungkin sebelum 1925 itu yang benar Serambi, karena hampir sama cara budaya antara Saudi sebelum dikuasai oleh keluarga Saud dengan Aceh. Mungkin kalau di Aceh kami sebut ini masa-masanya Abu Nasar Kembang. Kalau sekarang mungkin ada perbedaan. Mungkin dapat diceritakan kepada kami asal muasal lahirnya Wahabi. Mungkin secara singkat saja. Kemudian yang kedua, kami yang menjadi penasaran, umumnya alumni Timur Tengah yang pulang ke daerah itu kebanyakan membawa itulah semua Wahabi mungkin semacamnya. Apakah memang kurikulum di sana yang membuat demikian, ataupun memang didapat di luar bangku kuliah ataupun di pergaulan sehingga kami sebahagian kalau ada anaknya ke Saudi ataupun Timur Tengah pada umumnya itu mikir begitu dulu, kecuali satu negara Yaman mungkin itu yang kami di Aceh yang sudah mengakui itu dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ya, ini mengenai ISIS. Ketiga itu, dua terus dari tadi. Ketiga. Ataupun tambah dua lagi apa? Mengenai ISIS. ISIS itu kebanyakan yang disebut dengan Khawarij, atau yang sebenarnya kami ini di pelosok yang beritanya mungkin tidak sempurna. Yang sebenarnya siapa sebenarnya ISIS dan apakah apa yang membuat mungkin tujuan daripada dunia yang menghancurkan Timur Tengah demikian. Mungkin demikian, jangan ada dua lagi, mungkin biar orang lain yang menanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana latar belakang Wahabi? Wahabi ini aliran baru, kira-kira ke sekarang kurang lebih berusia 200 tahun. Mengapa disebut Wahabi? Wahabi ini nisbat kepada pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Latar belakangnya bagaimana? Muhammad bin Abdul Wahhab ini ketika belajar orangnya tidak rajin. Orangnya tidak rajin dan temperamen dan berambisi menjadi pemimpin. Akhirnya mendirikan aliran baru. Namanya Wahabi. Itu. Dan Wahabi ini ciri-ciri alirannya mengkafirkan mayoritas umat Islam. Umat Islam di luar Wahabi dikafirkan. Dan itu gak betul itu. Mengapa? Karena umat Islam ini umat terbaik. Umatnya Rasulullah umat terbaik. Sebagai umat terbaik di dalam Al-Quran dikatakan ayat tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Mayoritas umat Islam ini digaransi oleh Allah senantiasa menjaga keimanannya. Oleh orang Wahabi dikafirkan. Ini Wahabi bodoh. Wahabi gak tahu kalau Rasulullah itu makhluk paling agung. Sebagai makhluk paling agung, Rasulullah oleh Allah diberikan umat paling baik. Sebagai umat paling baik, mayoritas umatnya oleh Allah dijaga keimanannya. Oleh Wahabi dikafirkan. Karenanya ayat tadi ya, kalian sebaik-baik golongan. Ini juga menolak terhadap faham liberal. Apa kata liberal? Semua agama sama. Enggak sama. Mengapa enggak sama? Umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu.
Kalau dengan orang kafir sekarang, umatnya Rasulullah gak bisa dibandingkan. Mengapa? Karena dalam akidah kita, dalam ajaran Al-Quran, orang kafir itu levelnya di bawah binatang. Dalam Al-Quran disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Nah, Wahabi lebih parah dari liberal, saudara. Apa? Kalau menurut liberal semua agama sama. Kalau menurut Wahabi, umat Islam di luar Wahabi lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya Wahabi itu parah. Lalu bedanya dengan ISIS. Wahabi ya ISIS. Wahabi itu kalau yang asli menjadi teroris, itu yang asli. Kalau yang nggak jadi teroris itu abal-abal. Wahabinya masih abal-abal, belum mantap. Yang mantap yang jadi teroris itu Wahabi. Ada yang tanya, Kiai, apa bedanya Salafi dengan Wahabi? Kalau yang dimaksud Salafi itu yang Wahabi itu bedanya itu sama apa bedanya antara maling dengan pencuri. Artinya gak ada beda. Karena Salafi itu singkatan apa? Salafi itu orang-orang yang salah fikir, dan itu Wahabi. Pertanyaan satunya lagi, tadi dua sudah saya jawab. Mengapa banyak para pelajar dari Timur Tengah setelah pulang jadi Wahabi? Berarti ke Timur Tengah berburu kepada orang Wahabi. Mengapa berburu pada orang Wahabi? Jangankan di Timur Tengah, saudara, lembaga-lembaga Wahabi itu belajar di sana gratis. Itu Wahabi. Di mana ada lembaga Wahabi belajarnya gratis. Bahkan dapat uang saku tiap bulan 750.000. Jadi dibayar, makanya setelah pulang jadi Wahabi. Dan ustadz-ustadz Wahabi itu biasanya gajinya dari Arab Saudi 1 bulan $1.500. Yang aswajah tak ada gajinya. Mereka ini sebenarnya bukan dalil tetapi dolar. Karenanya Wahabi walaupun disampaikan dalil gak mau sadar. Mengapa? Kita ini yang sahih cuma dalilnya, mereka itu yang sahih adalah dolar. Jadi itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir ada? Ada lagi yang tanya? Gak ada? Ya sudah pada ngantuk. Ibu-ibu di belakang mungkin ada yang tanya. Gak ada ya? Karena gak ada, sudah gak ada. Silahkan, ini terakhir. Mohon penjelasan dari Kiai tadi di awal ada disinggung Islam Nusantara. Itu saja. Mohon maaf. Islam Nusantara itu kalau yang dulu gak ada masalah. Dulu kiai-kiai bicara Islam Nusantara itu untuk menolak Wahabi. Maksudnya apa? Ciri khas Islam Nusantara itu fikihnya bermadhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Itu dulu. Setelah 2015 Islam Nusantara ini diusung oleh orang-orang liberal. Akhirnya Islam Nusantara ini disalahgunakan. Apa? Kata mereka Islam Nusantara itu Islam yang bagus, lebih bagus daripada Islam Arab. Lalu mereka ini juga bilang Islam Nusantara ini berusaha menghidup-hidupkan tradisi-tradisi lama yang ditutup oleh ulama-ulama dulu, dibela-bela. Dulu ini bangsa kita ketika masih Hindu, kalau orang-orang nelayan punya tradisi petik laut, larung laut, sesajen dipersembahkan kepada jin penjaga laut. Kalau yang ada di darat, petani punya tradisi sedekah kampung, sedekah bumi, sesajen dipersembahkan kepada jin penjaga bumi. Ini oleh para ulama sebelum kemerdekaan, Muktamar NU 1936 itu syirik, gak boleh.
Ini sebagian Islam Nusantara membela. Mengapa? Pedek laut gak syirik katanya. Kenapa? Itu ngasih makan ikan. Loh, kok ikan laut dikasih makan? Ikan tuh jadi sendiri. Dan ngasih makan ikan lagi ya. Kalau pedek laut itu apa? Yang dikasih makan itu nasi kuning. Nasi kuning ada kepala kambing, kepala sapi. Loh, memangnya ikan itu suka kambing, suka sapi? Terlalu ya dibela, sebenarnya gak boleh. Itu namanya Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara yang seperti itu gak bagus itu. Dan Islam Nusantara yang liberal ini bilang apa? Di luar Islam tidak kafir, tapi apa? Non Muslim. Loh, gak boleh begitu. Orang di luar Islam itu non Muslim pasti orang kafir. Ya, karena memang cuma dua, kafir, Muslim, Muslim, kafir. Liberal ini gak mau mengkafirkan orang di luar Islam. Gak boleh. Karena itu ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Saya kira itu cukup.